Ratuh, taro. Masaan sedang kewah cara kene misi kalah tajan mangatus tali. Aduh, Dewa Ratu. Beli. Gawat nih, beli gawat, beli. Aduh. Coba tenang malu, gawat napa? Aduh, saya ngidang, jadi tenang, beli. Ini tole nih, beli. Gawat nih loh, gawat. Jak kiamat nih. Kiamat tole nak Adik kiamat, beli. Mentu tole nak tuh. Pak Putu positif kon ya. Positif apa? Beling kan? Engken cara nak wani beling. Sing positif hamil, beli. Men? Positif COVID-19 maksudnya, beli. Seken dah. Oh, seken. Tetep kan gawat nih loh, gawat. Gawat, beli. Beli kan nipuan. Main ngumpul-ngumpul ngajak Pak Putu. Beli main kontak erat ada nih ngajak Pak Putu. Apa tuh kontak erat? Nijak makejang sing tawang. Men sing tawang. Ani madan kontak erat, yen irage, man ngumpul-ngumpul, atau paek-paek, ngajak anak ani ngelah gejala atau subuh metes, hasilnya positif COVID-19. Bisa masih aman irage, tayan kontak fisik seperti mesalaman, megisangan tangan, atau tayan ngurus anak ani ngelah gejala atau subuh metes, hasilnya positif COVID-19. Keto beli, beli. Udah menit tuh mau kumpul. 2 jam loh, aduh. Mesti salam gol ke kene, bro. Ini, entah kemarin kontak erat beli. Aduh, kengkit jadi. Om Swastiastu. Permisi. Wih, nyentuh. Om Swastiastu. Rekam di like Facebook banyak yang bilang. Om Swastiastu. Swastiastu. Ngarah sirang Benar dengan Pak Wayan, ge. Salah orang. Adik-adik nih. Tapi niki alamatnya Pak Wayan Kaler. Pak Wayan Kaler. Nama saya Alexander. Siapa tuh Pak Wayan kampung kali namanya? Tom, niki Pondok Wayan Kaler alamatnya. Enggak. Pulang. Enggak penting kali. Aduh. Apa lu? Beli, petugas itu ngecek anak untuk kebaikan kita bersama, beli. Man? Beli sih perlu takut. Ngugut ya. Adik nugut aja sih. Aduh, nyati. Beli. Mana? Nah, jadi yang beli kabut, beli membawa virus, beli bisa saja menyebarkan virus itu ke orang lain. Bahaya saja tuh, beli. Saja gitu loh. Jadi tegarang orang jak petugasnya. Jujur nah, beli. Ya. Nah. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ampura mengganggu nih. Abi bang celap. Jujur Wayan Kaler sih Alexander. Wayan Kaler, Nah. Ya, jadi benar nama saya Wayan Kaler. Ada urusan apa ya? Baik Pak Wayan, apakah Bapak pernah melakukan kontak erat dengan Pak Putu yang terkena COVID? Ya, sempat. Tuh kan, jadi orang bawa ke rumah sakit nih. Lantas mau nama gitu. Mau mayane. Weh. Mati lantas. Pak, tenang. Engken tenang yang bawa kene. Kalau yang menjadi kontak erat, jangan cemas dulu. Mana harus gimana? Yang perlu Bapak lakukan adalah yang pertama, pastikan diri pernah mengalami kontak erat. Yang kedua, lapor kepada Satgas COVID terdekat, seperti di Banjar, desa, atau puskesmas terdekat. Yang terakhir, Bapak patuhi arahan dari Satgas COVID. Kalau hasil tesnya positif, Bapak harus melakukan isolasi secara mandiri. Tapi kalau hasil tesnya negatif, Bapak hanya perlu melakukan karantina secara mandiri. Kan isolasi kan? Isolasi harus di rumah sakit kan, Pak? Kena biaya. Aduh, Pak, segala asuransi. Engken tenang mbok kene. Tenang, Dumun, ampunan cemas. Kalau Bapak sama Ibu melakukan isolasi atau karantina secara mandiri, itu dapat dilakukan dari rumah. Tapi khusus untuk isolasi secara mandiri, ada cara-cara khususnya, nggih. Yang pertama, menempatkan kontak erat pada kamar atau ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lainnya. Dan ingat menjaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga lainnya di rumah. Kemudian yang kedua, selalu cuci tangan apabila kontak dengan kontak erat atau lingkungannya.
Yang ketiga, kontak erat harus rajin menggunakan masker ketika di rumah. Begitu juga yang merawat harus rajin menggunakan masker ketika di rumah. Masker terus, Man. Dan ingat, jangan berbagi peralatan seperti peralatan makan, mandi, dan sebagainya dengan yang kontak erat. Yang keenam, membuang masker, sarung tangan, atau peralatan perawatan lainnya pada tong sampah yang khusus yang harus berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Yang terakhir, ketika petugas kesehatan datang ke rumah memberikan pelayanan kesehatan, harap tetap ingat jaga prokes. Nah, tambahan bagi Bapak dan Ibu yang melakukan isolasi di rumah, mohon perhatikan gejalanya. Gejala ringan jika hanya terdapat demam, batuk, kehilangan indera penciuman, tapi tidak memiliki penyakit bawaan atau sesak nafas. Selanjutnya, gejala sedang jika muncul sesak nafas. Lalu, gejala berat jika kadar oksigen dalam darah menurun sampai kurang dari 90%. Begitu Bapak dan Ibu. Wih, Bapak sama Ibu nggak usah panik, nggak usah khawatir. Urusan gejala ringan, sedang, atau berat, kami yang punya urusan sebagai tenaga kesehatan. Yang perlu Bapak ingat ketika Bapak akhirnya dikategorikan sebagai sedang atau berat, Bapak harus dirawat di rumah sakit. Oke, tuh. Oke. Gitu. Maka dari itu, Bapak harus jujur kepada petugas nggih, supaya dapat penanganan yang tepat dan bisa cepat sembuh. Oh. Ngerti. Yang begitu sing kelunyah maro. Oh, ngengken lagi kabur. Cemen gak sih? Nggih. Menutupi riwayat kontak erat bukan suatu tindakan yang bijak. Serta dapat membahayakan keselamatan banyak orang. Jangan bohong ya. Jika kontak erat, Ayo jujur agar selamat.